Adik-adikku sekalian, kajian ini khusus untuk remaja atau yang pernah remaja. Ada sebagian, sangat sedikit ya, ibu-ibu yang duduk di depan. Sisanya memang kita peruntukkan kajian ini untuk muda dengan tema kepada siapa cintaku berlabuh. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah semoga ilmu yang akan adik-adik dengar menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi cahaya yang dapat memandumu melewati lorong gelap kehidupan, membuatmu tak pernah lagi kebingungan, membuatmu selalu berada dalam jalan terang. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Adik-adikku sekalian, kepada siapa cintamu seharusnya berlabuh? Jika pertanyaan ini kamu tanyakan kepada saya, perempuan tua ini, kalau dibandingin sama adik-adik kan sudah tua ya dek. Saya sampaikan kepadamu bahwa memang sebagai manusia, hatimu jangan pernah kosong dari rasa cinta. Sekali lagi saya sampaikan padamu dek, hatimu jangan biarkan kosong dari rasa cinta. Cuman masalahnya kepada siapa cinta itu seharusnya kamu persembahkan. Anak yang baik dengan hati yang sehat akan mulai kenal cinta dari sejak kecilnya. Bahkan bayi yang baru dilahirkan beberapa bulan kemudian sudah akan punya rasa cinta, kecenderungan terhadap sesuatu, kecenderungan terhadap seseorang. Kita lihat bagaimana seorang bayi, bagaimana kayak kalau seorang bayi itu belum jadi orang dewasa gitu ya. Bagaimana seorang bayi, teman-teman, dari sejak kecil mereka merindukan dekapan, merindukan kasih sayang, merindukan kenyamanan yang diberikan orang dewasa kepadanya. Itu hal yang normal. Justru ketika seorang anak tidak memiliki kecenderungan hati terhadap siapapun, malah dipertanyakan kenormalannya. Teman-teman sekalian, sampai ketika seorang anak berusia 2 tahunan. Ini secara psikologi nih, kebetulan ponakan saya belajar psikolog. Dia cerita bahwa anak di usia 2 hingga 7 tahun memiliki kecenderungan cinta secara silang. Seorang anak perempuan akan cenderung sangat mencintai ayahnya, sementara seorang anak laki-laki cenderung bergantung kepada ibunya. Dan ini perhatian buat para calon istri, calon pengantin yang nanti mudah-mudahan akan menikah entah setahun 2 tahun, entah 10-20 tahun. Karena yang hadir nih kan ada yang umurnya 20 ada. Ini kan kira-kira setahun 2 tahun lagi lah ya. Ada yang umurnya belasan tahun ada. Itu kan artinya masih 10-20 tahun lagi dek.
Enggak. 10 tahunan lagi lah ya. Tergantung berapa belasnya sih. Adik-adik sekalian, ini pengetahuan bahwa anak usia 2 hingga 6 sampai 7 tahun itu memiliki kecenderungan secara acak. Biasanya kalau anak laki-laki, masa-masa itu sangat bergantung, sangat cinta kepada ibunya. Kalau anak perempuan sangat cinta kepada bapaknya. Hampir rata-rata seperti itu. Sampai disebut bahwa ayah adalah cinta pertama bagi seorang anak perempuan dan ibu adalah cinta pertama bagi seorang anak laki-laki. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, anak kecil punya kecenderungan acak ya. Jangan coba dilawan dek. Nanti jangan, misalnya nanti kamu udah punya anak nih kan. Amin. Sesudah nikah, Allah. Kayak nggak dianggap sama dia. Misalnya, padahal saya yang udah hamil, saya udah melahirkan, kenapa nih? Anak saya ini bapaknya mulu yang dicari. Kalau udah sama bapaknya nggak mau sama ibunya. Itu banyak pertanyaan dari para ibu-ibu muda. Nyari saya bapaknya, selalu aja ibunya. Saya mau ajak dia jalan-jalan sebagai bapak dengan anak, akan tetapi tidak juga. Anak saya nggak mau gitu. Itu jangan coba dilawan. Beri perhatian, beri pengertian kepada suamimu nanti. Allah. Beri pengertian bahwasanya cinta tersebut diperlukan untuk memenuhi adik-adik saudaraku sekalian. Kalau tangki cinta ini nggak terpenuhi, seorang anak perempuan tidak mendapatkan jatah kasih sayang dan cinta dari ayahnya, bisa jadi nanti di masa remajanya ia tidak akan puas atau akan selalu mencari-cari cinta dari lawan jenisnya. Tidak tertarik dengan ilmu pengetahuan. Kenapa gitu? Untuk bisa memalingkan hati laki-laki kepada dirinya. Kerjaannya pacaran, putus, pacaran lagi, putus, pacaran lagi, putus. Dari pacaran sama teman satu kelas, pacaran sama teman kakak. Tuh, majar. Ustazah, saya kayak gitu tuh Ustazah, memiliki kecenderungan. Pokoknya kayak hati saya tuh gak boleh kosong, harus ada seorang laki-laki yang saya tahu memikirkan saya, mencintai saya. Tidak mendapatkan cukup cinta dari ibunya, sampai dia pacaran dengan adik kelasnya, sampai dia pacaran sama kakak kelasnya, sampai dia pacaran sama ibu guru kelasnya. Cinta. Kamu harus belajar tentang kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anakmu, bukan hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan badannya dari sandang, pangan, papan, akan tetapi juga lebih kepada kebutuhan batinnya, kebutuhan hatinya. Maka jangan dicegah-cegah. Anak manusia, Allah Subhanahu wa taala taruhkan di hati manusia kecenderungan terhadap hati ketika memikirkan yang dia cintai. Adik-adik saudara sekalian saya muliakan. Nah, ketika bermulai beranjak remaja hingga dewasa, Allah Subhanahu wa taala memberi rasa cinta secara normal, memberi
kelangsungan alam semesta, agar kemudian dengan rasa dan menjadi generasi yang hidup dalam naungan Islam.